Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini tidak terasa kita telah memasuki puasa Ramadan yang keempat. Mudah-mudahan ibadah kita, baik itu ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, tema kultum yang saya sampaikan adalah hakikat shaum Ramadan. Apa itu shaum Ramadan? Shaum Ramadan itu diambil dari bahasa Arab. Shoma yasumu shauman, artinya adalah menahan. Secara etimologi, secara bahasa, as-shaum itu artinya al-imsak, menahan. Menahan minum, menahan makan, menahan keluar, menahan dan lain-lainnya. Tetapi secara terminologi, bahwa puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan tidak hanya dilakukan, dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan tidak hanya dilakukan oleh manusia, bahkan oleh binatang. Misalnya ayam, ketika dia puasa, dia itu adalah melalui mengeram. Yang kedua, juga ular. Mereka juga berpuasa ketika dia mau berganti kulit. Demikian juga ular. Pertama dia menjadi kepompong, kemudian juga jadi kupu-kupu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpuasa Ramadan, yang ingin kita capai, yang ingin kita peroleh itu ada 3. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183, 185 dan 186. Dan Allah selipkan ada 3 kata la'alla. La'alla yang pertama, la'allakum tattaqun. La'alla yang kedua, la'allakum tashkurun. La'alla yang ketiga, la'allahum yarshudun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan yang pertama puasa kita itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku beriman, telah diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Dengan demikian, bahwa puasa itu tidak hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, tetapi juga oleh umat-umat yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan yang pertama tadi adalah la'allakum tattaqun, agar kamu memperoleh ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kaum muslimin sudah pasti menginginkan
ingin memperoleh sesuatu penghargaan, sesuatu sertifikat yang diberikan oleh Yang Maha segala-galanya, mendapatkan kehormatan sertifikat diberikan oleh manusia saja kita begitu luar biasa, senang sekali. Apalagi ini adalah yang memberikan itu adalah Yang Maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu predikat muttaqin. Tetapi apakah semuanya kaum muslimin yang berpuasa memperoleh derajat muttaqin? Tidak. Karena kita kalau ingin memperoleh derajat muttaqin harus mengikuti aturan, baik itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang saya hormati, yang kedua, puasa yang ingin kita peroleh itu adalah la'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ilustrasi, suatu ketika Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang istri yang sangat cerdas, yang muda, yang pintar, seorang istri yang solehah, sudah barang tentu bagaimana melihat suaminya beribadah luar biasa, baik itu bacaannya panjang sekali, ruku'nya, sujudnya, sehingga Siti Aisyah menegur kepada suaminya, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Baginda, kenapa Baginda seorang Rasul yang sudah pasti dijamin masuk surga, tetapi kenapa ibadah luar biasa, bacaannya panjangnya luar biasa, rukuknya luar biasa, sujudnya luar biasa, panjang sekali? Kata beliau, justru karena aku seperti ini adalah bukti syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setiap kita menjadi, kalau kita sebagai seorang kaya, maka kita harus menginfakkan harta kita. Mumpung kita masih muda, mari kita berbuat yang terbaik sebelum kita tua. Selagi kita masih sehat, mari kita berbuat, bekerja sebelum kita sakit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'alla yang ketiga adalah la'allahum yarsudun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, jawab bahwa aku itu ada sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, oleh karena itu aku akan mengabulkan doa-doa, permintaan-permintaan yang diminta oleh hamba-hambaku. Tapi ada dua syarat. Falyastajibu. Yang pertama harus mengikuti perintah-perintahku. Yang kedua, wal yu'minu bi, adalah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.